Shalom jemaat Tuhan. Semuanya sehat, bersuka cita. Saya ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kita percaya ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, maka kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita, ada di tempat ini, bahkan dimanapun Anda berada saat ini. Saya percaya berkat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini, saya mau ajak kita berdoa. Karena saya tahu berkat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk sehat kuat yang Tuhan terus limpahkan kepada kami. Bahkan sampai hari ini kami ada di dalam penyertaan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan memelihara hidup kami. Kami berdoa Tuhan ketika kami masuk dalam hadirat Tuhan, maka sukacita sorga dapat kami rasakan. Bahkan imunitas yang daripada sorga dapat semua kami rasakan. Dimanapun kami berada pada pagi hari ini, kami percaya ketika kami datang memuji dan menyembah Tuhan, maka disitulah Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk ibadah pada pagi hari ini. Dari mulai pertengahan hingga akhir, Tuhan Yesus yang berkuasa, Engkau yang bertahta dan berdaulat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari bersama katakan, amin. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih. Ada satu hati bersama katakan, kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari bersama jemaat Tuhan katakan, kini saatnya, terima kasih, berdiri di altarnya, sebab Engkau, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, terima kasih. Angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Oh, kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji, oh, Yesusku. Terima kasih, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk, terima kasih Tuhan. Kini saatnya berdiri di
Terima kasih Bapa. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari angkat hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya ucapan syukur yang kami dapat berikan. Rasa hormat kami ketika kami datang dalam hadirat-Mu. Maha Kudus hadir di sini. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan kita masuk tata sucinya. Thank you Lord. Bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat, kita masuk tata sucinya. Bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang terbaik, Kau luar biasa. Mari semua jemaat memuji nama Tuhan. Dan biar musik pun menyembah Tuhan. Mari kita semua dimanapun Anda berada, mari menyembah dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan suku bangsa, semua baluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan
setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hanya Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, yang membuat segala hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, mari bersuka cita. Mari bersama-sama katakan, Engkau Tuhan yang memberikanku kegirangan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama kata, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Mari jemaat bersama katakan, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Semua Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Bersama-sama semuanya katakan, haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, kaum Yehuda, umat yang berdoa, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Haleluya. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh. Yang diberkati Tuhan, angkat tanganmu, goyang-goyangkan, katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Come on. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Jemaat saja, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah.
Ketika sukacita surga itu turun di dalam setiap kita, maka setiap kesehatan pun akan Tuhan berikan dalam hidup kita ya. Kami berdoa imunitas tubuh yang dari surga melanda kehidupan Anda semua dan Anda diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memulihkan setiap kami. Mari bersama katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menduai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih akan pulang membawa berkas-berkasnya. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami percaya pada waktu Tuhan Engkau akan memulihkan kami. Dan saat pemulihan itu sedang terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Firman Tuhan mengatakan bahwa yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti kita akan pulang dengan sorak-sorai. Bahwa yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti kita akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Tidak peduli apa yang sedang terjadi saat ini, tetapi apakah kita sedang memuliakan nama Tuhan kita, apakah kita sedang memuji nama Allah kita, apakah kita sedang menghormati hadirat Tuhan saat ini. Itu yang terpenting untuk kita lakukan. Mari angkat tanganmu, katakan, oh, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menduai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi saya berdoa dan saya percaya Tuhan sudah memberkati setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk kembali duduk. Dan kita akan mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan.
Kami mau belajar untuk taat perintah Tuhan. Tidak hanya memegang janji-Mu, tetapi kami mau melakukan setiap firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk sanggup dan mampu melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan. Kami tidak khawatir dengan kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan sudah mencukupkan dan sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Sekali lagi, ku taat perintah-Mu Tuhan. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Mari jemaat katakan, taat perintah-Mu Tuhan, setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat, taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Terima kasih. Kami percaya lewat firman Tuhan yang akan kami dengar, Tuhan akan memberkati setiap kami. Ada banyak hal yang tidak kami mengerti, namun Tuhan akan mengajarkan kepada kami lewat firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, yang sudah Tuhan percayakan untuk memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa pengurapan Tuhan ada di dalam kehidupannya, supaya setiap apa yang dikatakan merupakan perintah yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati hamba-Mu Tuhan sekali lagi. Hari ini menjadi perpanjangan lidah Tuhan buat setiap kehidupan kami. Kami jemaat-Mu Tuhan, kami domba-domba-Mu
Kami mau mendengarkan dan kami mau melakukan setiap perintah firman Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Bersyukur hari ini saya boleh kembali melayani di tempat ini di GBI Graha Family. Dari manapun saudara berada, beribadah di rumah masing-masing, dan kiranya kita tetap boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami pada pagi ini kembali datang ke rumah Tuhan. Meskipun di dalam segala keterbatasan kami tetap mau memiliki hati yang menyembah, hati yang rindu akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu dan kami menyerahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Meskipun kami berada di rumah, biarlah kuasa Roh Kudus tidak menjadi penghalang di dalam keterbatasan tempat dan ruang ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka Bapak Ibu sekalian, Yohanes pasal 9, tentang orang yang buta sejak lahirnya. Saudara, mestinya kita akan membaca seluruhnya, tetapi karena ayat terlalu panjang, saya akan membaca bagian demi bagian. Yang pertama, mari kita membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-7 saja. Yohanes 9 ayat pertama sampai ayat yang ke-7 berbunyi seperti ini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu ke dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara, kita melompat di dalam ayat 35 sampai terakhir ayat 41. Ayat 35 sampai 41. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Saudara sekalian, peristiwa ini terjadi di dalam kota Yerusalem, yaitu antara hari Tabernakel dan hari Pentabisan Bait Allah. Nah, ini adalah mujizat yang ke-6 atau dalam Injil Yohanes biasa disebut dengan tanda, ya, sign. Tanda yang ke-6 di dalam Injil Yohanes. Saudara, kita ingat tanda pertama yang diberikan atau yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah di Kana, bagian dia merubah air menjadi anggur. Nah, saudara, apa sih yang unik dengan peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam pasal 9 Injil Yohanes ini? Bukankah Tuhan Yesus sering membuat mujizat-mujizat? Saudara, ada beberapa hal yang menjadi keunikan di dalam peristiwa Yohanes pasal 9 ini. Ini adalah mujizat Tuhan Yesus yang terpanjang yang pernah dicatat, saudara. Sehingga ini menimbulkan satu perdebatan kalau kita membaca secara urutan pasal 9 ayat 1 sampai 41. Saudara akan menemukan 5
ronde atau 5 putaran perdebatan. Yang pertama itu orang Yahudi dengan orang buta. Yang kedua adalah orang Farisi dengan si buta, ya mulai ayat 13. Lalu orang Yahudi dengan orang tua si buta ini, mulai ayat 18. Dan kemudian adalah orang Yahudi dengan si buta, diulang lagi ya. Tadi yang pertama Yahudi dengan si buta, yang keempat diulang lagi. Itu mulai ayat 24. Dan yang terakhir itu adalah perdebatan Tuhan Yesus dengan orang Farisi mulai ayat 40. Jadi saudara, ini sesuatu mujizat yang sangat menarik sekali karena kita bisa belajar banyak hal pada hari ini. Namun hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak membahas tentang perdebatan 5 perdebatan ini, tetapi saya akan membahas pada pagi hari ini tentang melalui mujizat yang Tuhan Yesus lakukan ini. Tuhan Yesus ingin mengajarkan 3 pelajaran penting kepada 3 kelompok manusia. Nah, ini yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Saudara, yang pertama adalah Tuhan Yesus ingin mengajar sesuatu tentang penderitaan kepada murid-muridnya. Ini yang akan kita gali poin yang pertama. Nah saudara, mujizat ini, cerita ini adalah cerita yang unik karena di dalam banyak peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, biasanya orang yang mengalami kelemahan, mengalami penyakit, itu yang datang kepada Tuhan Yesus berteriak minta disembuhkan. Misalnya saudara, di dalam Matius 9 ayat 27, di sana dicatat 2 orang mengikuti Tuhan Yesus sambil berseru, "Kasihanilah kami anak Daud." Tetapi yang di dalam Yohanes 9 ini saudara, yang melihat justru itu adalah Tuhan Yesus, bukan murid-muridnya. Dan si buta ini, yang tidak disebutkan namanya ini, juga tidak berteriak kepada Tuhan Yesus dan bahkan tidak minta disembuhkan. Ini sesuatu yang agak unik yang membedakan cerita ini dengan mujizat-mujizat yang lain. Saudara-saudara, di dalam bagian inilah Tuhan Yesus itu justru ingin mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya tentang masalah penderitaan. Atau di dalam bahasa teologis biasa disebut dengan the problem of evil. Ya, masalah penderitaan, masalah kejahatan, ini sesuatu yang sangat nyata di dalam hidup manusia, saudara. Mengapa begitu banyak terorisme, orang harus mengalami kematian, dan saat ini sekarang kita juga banyak melihat bencana alam terjadi, peperangan dan lain-lain. Saudara, ini menjadi satu pergumulan manusia sepanjang zaman tentang masalah penderitaan dan kejahatan. Mengapa ada kejahatan? Mengapa ada penderitaan? Dan hari ini saudara, kita pun berada dalam satu situasi yang juga disebut dengan situasi yang problem of evil, yaitu pandemik COVID-19 ini. Yang tidak tahu kapan akan selesainya, tiba-tiba muncul dan memporak-porandakan berbagai segi kehidupan manusia. Yohanes pasal 9 ini bagian yang menarik. Karena Tuhan Yesus ingin mengajarkan sesuatu tentang masalah penderitaan ini kepada murid-muridnya. Melalui kehidupan orang yang lahir di dalam keadaan yang buta. Saudara-saudara, setelah Tuhan Yesus melihat orang yang buta ini, itu rupanya menarik perhatian murid-murid, ikut memperhatikan orang yang buta ini. Dan di sanalah mulai terjadi satu percakapan ada Tuhan Yesus dengan murid-muridnya yang menarik. Saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus ini langsung memberikan satu judgment, satu penilaian terhadap orang yang buta ini. Dan berkata, "Guru, siapakah yang berbuat dosa? Apakah dosanya dia sendiri atau dosa orang tuanya sehingga dia dilahirkan di dalam keadaan buta?" Saudara-saudara, respon dari murid-murid Tuhan Yesus ini ada sesuatu yang lazim kita temui bahkan hingga hari ini. Bukankah kita banyak menemukan saudara, hamba Tuhan yang begitu gampang memberikan judgment, melihat orang yang sakit, melihat orang dalam penderitaan, di dalam kesusahan, langsung memberikan satu judgment seperti murid-murid. Dosa apa yang engkau perbuat sehingga engkau dihukum oleh Tuhan seperti ini? Saudara-saudara, ini sesuatu yang bukan hanya terjadi di abad ke-20 dalam zaman kita hidup ini. Alkitab juga mencatat, kalau sudah membaca di dalam kitab Ayub, itu juga sama saudara. Ayub di dalam penderitaan yang begitu hebat, 3 sahabatnya datang juga mengatakan hal yang sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ayub, kamu dosa apa sama Tuhan? Kamu melanggar perintah Tuhan yang mana?
sehingga Tuhan menghukum engkau seperti ini. Saudara-saudara, kita begitu gampangnya terjebak kepada satu pola pikir, menghubungkan penderitaan itu selalu dengan dosa. Kita begitu gampang menghakimi dan menilai bahwa penderitaan itu selalu berkaitan dengan penghukuman Tuhan atas hidup seseorang. Nah, hari ini Tuhan Yesus ingin menjelaskan kepada kita sesuatu yang berbeda. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan kepada kita, penderitaan itu sebenarnya datangnya dari mana, saudara? Kalau kita membaca di dalam Alkitab dengan baik-baik, secara umum memang Alkitab mengatakan bahwa penderitaan itu muncul di dalam dunia karena faktor dosa. Dengan kata lain, ini satu penghukuman dari Tuhan atas alam semesta, termasuk hidup manusia, termasuk adalah kematian dan lain-lain. Tapi saudara, Alkitab juga mengatakan hal yang lainnya. Ternyata tidak semua penderitaan atau satu kejahatan yang dialami oleh seseorang itu pasti akibat dosa orang tersebut. Paling tidak Alkitab memberikan kepada kita 3 penyebab penderitaan. Yang pertama, saudara, penderitaan itu bisa terjadi karena faktor iblis. Ini terjadi di dalam kasus yang tadi saya sebut adalah Ayub. Siapa yang membuat Ayub menderita begitu hebat? Faktor utama adalah iblis yang merusak keluarga Ayub, merusak kesehatan Ayub dan sebagainya. Paulus juga sama, saudara. Di dalam 2 Korintus dia pernah berkata bahwa dia sedang digocoh oleh seorang utusan iblis. Nah, para pentafsir memberikan tafsiran ini adalah masalah kesehatan Paulus. Ya, jadi saudara lihat, Alkitab mencatat yang bisa membuat dan menimbulkan penderitaan. Yang pertama adalah pribadi iblis. Yang kedua, saudara, Alkitab juga mencatat orang yang menderita itu bisa disebabkan karena faktor orang lain. Saudara, Yusuf itu mengalami penderitaan luar biasa yang diakibatkan oleh saudara-saudaranya, bukan? Dia dijual, kemudian difitnah di Mesir, masuk penjara dan sebagainya dan sebagainya. Tuhan Yesus juga ada mengalami penderitaan karena faktor manusia. Dia difitnah, dia dituduh dan lain-lain. Termasuk Ayub juga mengalami hal yang sama, di mana harta bendanya dirampok oleh orang lain. Ini faktor kedua yang menimbulkan penderitaan di dalam hidup orang lain adalah sesama manusia. Dan faktor ketiga, saudara, Alkitab mengatakan ini yang disebut dengan dosa. Miriam di dalam perjanjian lama itu mengalami sakit kusta karena berdosa kepada Tuhan. Dan di dalam Yohanes pasal ke-5 sendiri, Tuhan Yesus di sana menyembuhkan orang yang sakit lumpuh di kolam Siloam. Dan setelah Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara, kalimat Tuhan Yesus ini mengindikasikan orang yang lumpuh ini kemungkinan besar adalah lumpuh akibat dosa. Dengan kata lain, ini satu penghukuman dari Tuhan. Nah, ini 3 kemungkinan yang muncul di dalam Alkitab. Maka saudara jangan heran ketika murid-murid itu melihat orang buta ini, saudara. Mereka di dalam pikiran mereka langsung memberikan satu judgment, satu penilaian. Kemungkinannya adalah salah satu dari 3 ini. Maka murid-murid bertanya, guru, siapakah yang berbuat dosa? Orang inikah atau orang tuanya? Sehingga dia dilahirkan di dalam keadaan yang cacat, buta sejak lahirnya. Saudara-saudara, inilah yang kita akan pelajari. Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 9 ini ingin mengajarkan kepada murid-murid dan kepada kita pada pagi hari ini. Bahwa ternyata tidak semua yang namanya penderitaan itu adalah akibat dosa. Tidak semua penderitaan itu adalah langsung daripada tindakan atau ulah dari iblis atau bahkan orang lain. Saudara, yang mengejutkan, Tuhan Yesus justru menjawab murid-muridnya, ini bukan dosanya siapa-siapa. Bukan dosanya dia, bukan juga dosanya orang tua. Dan saya yakin saudara, jawaban Tuhan Yesus ini membuat murid-murid bingung. Karena di dalam mindset mereka, salah satu kemungkinan adalah dosa. Lalu kalau bukan dosanya dia, bukan dosanya orang tuanya, lalu untuk apa
orang ini harus mengalami penderitaan sejak dia lahir. Tuhan Yesus mengatakan supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam hidupnya dia. Saudara, ini satu jawaban yang tidak terbayangkan oleh murid-murid dan kita harus belajar saudara membuang paradigma yang salah, menghubungkan semua penderitaan itu sebagai penghukuman Allah. Kita harus membuang paradigma yang salah bahwa penderitaan itu selalu akibat dari dosa. Karena dalam Yohanes 9 ini Tuhan Yesus sama sekali tidak bicara tentang dosa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hal yang membingungkan inilah yang juga Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada kita. Yang di dalam pemikiran teologi ini disebut dengan greater good defense. Artinya saudara, Tuhan Yesus sedang memberikan satu jawaban. Mengapa penderitaan itu ada di dalam diri seseorang, di dalam dunia ini? Karena ada sesuatu yang lebih besar, greater good, sesuatu yang lebih mulia, yang Tuhan sedang akan kerjakan di balik semua penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Saudara, kalau kita mengerti prinsip ini ya, kita akan menemukan jawaban banyak hal saudara. Untuk apa Yusuf itu menderita di dalam dunia? Dia dijual oleh saudaranya, mengembara di Mesir berpuluh-puluh tahun. Ternyata di dalam Kejadian 50, Yusuf sendiri yang memberikan jawaban. Kamu mereka-reka yang jahat kepada aku. Tetapi Tuhan memiliki rencana yang lebih besar, greater good. Di balik semua penderitaan yang dialami Yusuf, Tuhan punya rencana yang lebih besar untuk memelihara bangsa Israel dari kelaparan yang hebat. Saudara, ini sebetulnya greater good defense. Satu jawaban bahwa di balik semua rencana, di balik semua kejahatan, penderitaan yang dialami oleh umat Allah, Tuhan selalu memiliki rencana yang lebih besar daripada kejahatan itu sendiri. Dan inilah saudara yang Tuhan Yesus sedang ingin ajarkan kepada murid-muridnya. Kamu anggap dia orang buta bukan? Secara strata sosial masyarakat dia tersingkirkan. Bahkan Yohanes mencatat pekerjaannya tiap hari dia cuma mengemis di depan bait Allah. Tetapi saudara, Tuhan Yesus berkata, melalui hidupnya dia akan memuliakan aku. Pekerjaan Allah akan dinyatakan melalui hidupnya dia. Saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 9 ini, bagaimana orang buta yang menurut ukuran sosial masyarakat adalah orang yang tidak berguna, orang yang tidak berpengharapan. Bagaimana dia bisa memuliakan Tuhan di dalam hidupnya dia. Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu. Saudara, setelah Tuhan Yesus itu menyembuhkan dia dengan meludah ke tanah, lalu mencelikkan matanya dia, orang ini saudara memuliakan Tuhan dan memakai hidupnya untuk menyatakan pekerjaan Allah. Ada beberapa hal yang kita temukan. Yang pertama, orang yang buta ini saudara, dia menjadi saksi kuasa daripada Kristus. Kalau saudara membaca nanti di rumah ya, setelah khotbah ini selesai, silakan dibaca dengan mendetil karena ini tidak dibacakan di tempat ini. Di dalam ayat ke-25, dia bersaksi membela Tuhan Yesus di hadapan banyak orang-orang. Apakah orang ini berdosa atau tidak, aku tidak tahu. Ya, tetapi satu hal yang aku tahu, aku tadinya buta, sekarang aku dapat melihat. Saudara lihat, yang membela Tuhan Yesus, yang menyatakan siapakah identitas Tuhan Yesus ini, adalah orang yang buta ini. Dia adalah orang yang tidak terlalu mengenal Tuhan Yesus. Dia berjumpa Tuhan Yesus pada hari itu, hanya sesaat dia dicelikkan matanya, kemudian banyak orang menghakimi Tuhan Yesus, ini orang berdosa dan sebagainya, dan lain-lain. Saudara, orang yang buta yang dicelikkan ini, dia menjadi saksi Yesus, dia membela diri Tuhan Yesus. Aku memang tidak kenal dia, aku tidak peduli siapa dia, yang penting sekarang aku melihat. Ini yang pertama saudara, lihat. Yang kedua, bagaimana orang buta ini memuliakan Kristus di dalam hidupnya. Saudara, dia bukan saja membela Tuhan Yesus, tetapi dia juga berani memberitakan Kristus kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi ini. Dengan kata lain, dia berani memberitakan Injil, saudara.
Di dalam segala kepolosannya dia, di dalam segala kesederhanaan imannya dia. Di dalam ayat 27 dia mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang mempertanyakan Tuhan Yesus, yang mempertanyakan dia, barangkali kamu juga mau menjadi muridnya. Saudara-saudara, kalimat ini kalimat yang menantang orang Yahudi yang mengejek Tuhan Yesus. Dia adalah orang berdosa, dia bukan dari kami, dia tidak mengenal Musa dan sebagainya. Tetapi orang buta ini berani memberikan satu apologia kepada orang-orang Yahudi. Barangkali kamu mau jadi muridnya dia juga. Saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh orang buta ini melalui hidupnya yang sederhana. Tuhan pekerjaannya dinyatakan dalam hidupnya. Dan yang ketiga saudara, kita melihat apa sih yang dimuliakan Allah melalui hidup orang yang buta dicelikkan ini. Saudara, di dalam cerita yang tadi kita baca, kita akan menemukan orang yang buta ini yang tidak mengenal Yesus pada awalnya. Bahkan dia tidak minta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia mengalami satu proses pertumbuhan iman yang luar biasa. Saudara-saudara, di dalam ayat ke-11, di dalam perdebatan dengan tetangga-tetangganya, yang kaget melihat dia tiba-tiba melek. Tetangganya itu bertanya, siapa yang memelekkan matamu? Orang buta ini menjawab, orang yang disebut Yesus. Ya, perhatikan saudara, dia mengatakan orang yang disebut Yesus. Lalu di dalam ayat 17 saudara, di dalam perdebatan dengan orang-orang Farisi. Jadi setelah orang-orang tetangganya ini mempertanyakan kepada orang buta ini, aku disembuhkan oleh orang yang namanya Yesus, tetangganya tidak percaya, membawa orang buta ini kepada orang Farisi yang dianggap lebih berotoritas untuk menyatakan kesembuhannya. Saudara, di dalam ayat ke-17 itu, orang Farisi ini juga keheranan dan bertanya, apa katamu tentang dia? Tentang Yesus maksudnya. Maka kita melihat orang buta ini jawabannya mulai naik satu tingkat. Ia adalah seorang nabi. Kalau dia bukan nabi, dia tidak bisa melakukan ini. Ayat 33 saudara. Setelah berdebat dengan orang Farisi itu, orang ini dibawa kembali kepada orang Yahudi, tetangga-tetangganya, dan mereka kembali mempertanyakan kesembuhan dari orang buta ini. Dan mereka bertanya, kamu disembuhkan siapa oleh orang ini? Dia makin lama makin meningkat dan dia mengatakan, orang ini datangnya dari Allah. Saudara lihat ya, dari jawaban pertama, orang yang disebut Yesus. Lalu meningkat, dia adalah seorang nabi. Jawaban ketiga meningkat lagi, ia datang dari Allah. Ini jawaban yang membuat orang Yahudi itu marah. Kami ini muridnya Musa, tentang dia kami tidak tahu dari mana dia datang. Maka orang buta ini menjawab, aneh juga ya kamu tidak tahu dari mana dia datang. Sebab dia datang dari Allah. Luar biasa ya saudara. Ini orang yang buta, yang mungkin sejak dia lahir karena kebutaannya tidak pernah membaca Taurat Musa saudara. Tetapi di dalam situasi seperti ini dia bisa membela Yesus. Menyatakan identitas Yesus dengan jelas. Ia datang dari Allah. Dan terakhir saudara, di dalam ayat 38. Pembicaraan Tuhan Yesus dengan orang buta yang tadi kita baca. Dia semakin dalam mengenal Yesus dan dia mengatakan, aku percaya Tuhan. Dengan kata lain, inilah titik pertobatan orang buta ini menjadi anak Tuhan. Saudara-saudara, setelah ini kita akan melihat ya, bagaimana Tuhan Yesus itu di dalam hidupnya. Memakai orang yang buta, yang tidak pernah mengenal dia sebelumnya, untuk menyatakan pekerjaan Allah di dalam dirinya. Saudara, ini satu pelajaran yang luar biasa yang mungkin membuat para murid terheran-heran. Satu jawaban yang Tuhan Yesus katakan, orang ini buta bukan karena dosa dia, bukan karena buta dosa orang tuanya, tetapi orang ini buta supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam hidupnya dia. Saudara, di dalam sejarah Tuhan banyak memakai orang-orang yang mengalami keterbatasan fisik untuk menyatakan kemuliaannya, saudara. Apa yang dicatat di dalam Yohanes 9 ini terulang terus di dalam sejarah.
Kalau saudara tahu orang yang bernama Louis Braille, ya penemu huruf Braille itu adalah orang yang mengalami kebutaan, memang bukan sejak lahir seperti orang di dalam Yohanes 9 ini. Louis Braille itu mengalami kebutaan ketika dia remaja. Ya, karena satu kecelakaan, dia ini anak seorang pekerja, kemudian dia itu masih remaja, itu tangannya yang gelatak, masuk di workshopnya bapaknya, main-main tools, lalu tools itu mencetat masuk atau menghantam kedua matanya, buta. Saudara, Tuhan rupanya pakai Louis Braille ini untuk menciptakan huruf Braille yang sekarang bisa dinikmati oleh orang buta seluruh dunia. Ini disebut dengan greater good defense, saudara. Tuhan menjadikan Braille ini, mengizinkan dia mengalami kebutaan, bukan tanpa tujuan, tapi supaya hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Demikian juga kita melihat seorang pencipta lagu him, Fanny Crosby, yang juga mengalami buta beberapa bulan sejak dia lahir sampai dia meninggal 80 tahun lebih. Sekarang saudara, Fanny Crosby adalah pencipta lagu him yang menciptakan ribuan him yang kita pakai di dalam pujian di gereja hingga hari ini. Maka tidak ada sesuatu yang kebetulan. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa tujuan Allah. Ketika Allah mengizinkan satu penderitaan terjadi di dalam hidup umatnya. Alkitab mencatat di dalam hidup Simson, bahwa Simson membunuh orang Filistin jauh lebih banyak justru dia dalam keadaan buta daripada ketika dia matanya masih melek. Aneh ya. Jadi saudara-saudara, inilah pelajaran pertama yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada murid-muridnya. Kamu jangan anggap remeh orang buta ini. Kamu jangan tuduh dia orang berdosa karena keberdosaannya sehingga dia buta. Tidak, tapi aku akan memakai hidupnya untuk menyatakan kemuliaan. Saudara, yang kedua, di dalam Yohanes pasal 9 ini, setelah Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya tentang masalah penderitaan, Tuhan Yesus ingin mengajar kepada orang Yahudi. Yaitu apa saudara? Melalui apa yang dia lakukan terhadap orang buta. Saudara, di dalam cerita Yohanes pasal 9 ini, Tuhan Yesus melanggar dua perintah Taurat, saudara. Yang pertama, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta ini di hari Sabat. Di hari Sabat, orang tidak boleh melakukan penyembuhan. Kedua, Tuhan Yesus melanggar hukum Taurat menurut orang Yahudi. Dia melakukan penyembuhan itu dengan meludah ke tanah. Jadi ini dua pelanggaran yang Tuhan Yesus lakukan. Saudara-saudara, kalau kita membaca Injil Yohanes pasal-pasal sebelumnya, rupanya ini bukan pertama kali Tuhan Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat, saudara. Yohanes pasal 5 dan sebelumnya, Tuhan Yesus juga pernah menyembuhkan orang di hari Sabat. Dan lagi-lagi orang Yahudi dan orang Farisi menegur Tuhan Yesus. Mengapa kamu memakan bulir-bulir gandum pada hari Sabat? Tidak boleh itu melanggar hukum Taurat Musa. Mengapa kamu menyembuhkan orang hari Sabat di kolam Siloam, Yohanes pasal ke-5. Maka pertanyaannya saudara, kalau Tuhan Yesus sudah ditegur berulang kali karena dia melakukan penyembuhan di hari Sabat dan dianggap itu pelanggaran menurut hukum Taurat Musa, mengapa kok masih diulangi? Saudara, kalau kita berbuat salah, ditegur orang, dan kesalahan itu jelas-jelas ya memang kita salah, mestinya kita tidak mengulang lagi, bukan? Apalagi itu kalau sampai ditegur berulang-ulang. Maka ini menarik saudara, Tuhan Yesus melanggar lagi hukum Taurat, menyembuhkan di hari Sabat dengan cara yang aneh, meludah. Nah inilah saudara, Tuhan Yesus ingin mengajar sesuatu tentang hukum Taurat kepada orang Yahudi. Saudara-saudara, ayat 6 dikatakan Tuhan Yesus meludah, lalu mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tersebut. Saudara, di dalam kitab Injil ya, ini bukan pertama kali Tuhan Yesus melakukan penyembuhan dengan cara seperti ini. Di dalam Matius 7 ayat 33, di sana dicatat Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap juga pakai ludah. Di dalam Markus 8 ayat 23, Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang buta pakai ludah. Berarti sudah dua kali, dan di dalam Yohanes 9 ini yang ketiga kali. Maka ini menimbulkan pertanyaan saudara. Kalau Tuhan Yesus menyembuhkan langsung,
Bisa enggak sih? Jelas bisa. Jangankan buta, Lazarus bangkitlah, bangkit. Apa susahnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta tanpa alat, tanpa media? Tapi kenapa di dalam kasus Yohanes 9 dan kasus-kasus lain, Tuhan Yesus menyembuhkan pakai cara yang agak berbeda? Saudara, ini menimbulkan beberapa pentafsiran ya. Saya memberikan beberapa tafsiran supaya memberikan wawasan kepada kita. Yang pertama saudara, ada seorang teolog yang bernama Rabi-rabi Yahudi, ya. Rabi-rabi Yahudi mengatakan, Tuhan Yesus menyembuhkan pakai ludah. Karena orang Yahudi itu memiliki prinsip, anak sulung itu ludahnya punya khasiat untuk menyembuhkan. Ini mitos ya. Jadi kan Tuhan Yesus itu kan anak sulung. Nah, di dalam tradisi orang Yahudi, anak sulung itu ludahnya punya khasiat untuk menyembuhkan. Nah, kalau saudara di rumah sebagai anak sulung, ini jangan ditiru ya. Nanti siapa sakit, saudara tidak bawa ke dokter, saudara ludahi karena saudara anak sulung. Lalu berharap dia sembuh. Jangan saudara, apalagi sekarang musim COVID ya, bisa tertular. Saudara, ini mitos, tafsiran ini kita buang, kita singkirkan. Yang kedua saudara, bapak gereja seperti Irenaeus itu mengatakan, kenapa Tuhan Yesus kok pakai tanah? Ini menyimbolkan seperti penciptaan manusia Adam dan Hawa di dalam kitab Kejadian. Di mana Allah menciptakan manusia itu pakai tanah. Maka Tuhan Yesus menyembuhkan mata orang buta ini juga pakai tanah. Memberikan satu hidup yang baru kepada orang buta tersebut. Ini tafsiran dari Bapak Gereja Irenaeus. Yang ketiga saudara, Bapak Reformator John Calvin mengatakan tafsiran seperti ini. Tanah itu ditambahkan, ya termasuk ludah ditambahkan kepada orang buta ini supaya menambahi kebutaan itu dan sekaligus menambahkan mujizat itu lebih luar biasa. Jadi tanah itu kan banyak bakteri kotor, ludah itu juga kotor, dua hal yang najis, dua hal yang kotor ditambahkan ke mata yang sudah buta, lalu terjadi kesembuhan untuk membuktikan mujizat Tuhan Yesus itu luar biasa. Ini kira-kira tafsiran daripada John Calvin ya. Yang keempat saudara, ada orang yang bernama David Smith mengatakan Tuhan Yesus itu merubah apa yang najis menjadi berkat. Saya rasa ini jawaban yang unik ya saudara, yang keempat ini. Tuhan Yesus sengaja saudara, rupanya di hari Sabat itu dia meludah, melanggar hukum Taurat. Ditambahi dengan ludah lagi untuk melakukan penyembuhan kepada orang buta. Tujuannya apa saudara? Untuk membuktikan Tuhan Yesus itu melampaui hukum Taurat Musa. Saudara, di dalam Imamat 15 ayat ke-18, di situ hukum Taurat Musa mengatakan, saudara, apabila orang yang demikian itu meludahi orang yang lain, maka dia menjadi najis. Haruslah ia mandi, haruslah ia mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Bayangkan saudara. Jadi kalau di dalam hukum PL ada orang yang najis, biasanya itu karena menstruasi, karena atau hal-hal yang lain, dia meludahi orang lain, berarti dia menjadikan orang itu najis. Sudah mandi pun, pakaiannya sudah dicuci pun dia tetap najis sampai matahari terbenam. Baru dia dikatakan tahir kembali. Jadi ludah ini betul-betul sesuatu yang menjijikkan. Sesuatu yang menajiskan di dalam hukum Taurat Musa. Nah, Tuhan Yesus sengaja bukan sekedar dia melakukan penyembuhan di hari Sabat. Dia bahkan meludah, dia double melakukan pelanggaran di hari Sabat. Untuk apa? Untuk membuktikan dia lebih tinggi daripada hukum Taurat Musa. Artinya saudara, hukum Taurat Musa tidak berhak mengikat Tuhan Yesus di dalam hal seperti ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari Sabat itu memang menjadi satu polemik ya. Kalau saudara mempelajari dalam Westminster Confession, di situ menjadi pertanyaan besar. Kuduskan hari Sabat, itu perintah Tuhan. Seperti kita hari ini, kita beribadah di hari Sabat. Nah, orang Yahudi itu memiliki satu pemahaman saudara. Kalau hari Sabat itu hari yang dikuduskan Tuhan, maka kita tidak boleh melakukan banyak hal. Ngangkat beban lebih dari berapa kilo tidak boleh, berjalan berapa ratus meter atau bahkan berpuluh meter tidak boleh.
dan sebagainya. Tetapi saudara, di dalam kekristenan, iman yang benar mestinya tidak seperti itu. Melalui Tuhan Yesus menyembuhkan di hari Sabat, Dia ingin mengajarkan kepada kita sesuatu. Ini adalah the work of mercy, tindakan belas kasihan, itu tetap boleh dilakukan di hari Sabat. Jadi kalau hari Sabat seperti ini, tetangga kita mengalami sakit, dia tidak ada orang yang menolong, saudara jangan berkata seperti orang Farisi dan Yahudi, oh maaf ini hari Sabat, saya tidak bisa ngantar kamu ke rumah sakit, saya tidak mau, mati dia saudara. Harus menolong. Tuhan Yesus ingin mengajarkan the sanctity of life, kudusnya hidup. Hidup itu lebih penting daripada hari Sabat. Maka berulang kali Tuhan Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Dia ingin mengajarkan kepada orang Yahudi, meskipun kamu memiliki hukum Taurat, meskipun Musa adalah kebanggaanmu, tetapi hukum Taurat mestinya tidak mengikat aku. Demikian kira-kira Tuhan Yesus ingin mengajar orang-orang Yahudi. Saudara, di dalam aspek-aspek tertentu, Tuhan Yesus memang terikat hukum Taurat, saudara. Dia lahir disunat, dia tunduk kepada hukum Taurat, tapi di dalam hal-hal tertentu, dia tidak mau diikat oleh hukum Taurat buatan manusia. Maka di dalam bagian ini saudara, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta ini merupakan penggenapan daripada hukum Taurat itu sendiri. Di dalam Yesaya 35 ayat 5 dikatakan, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibukakan. Saudara, ini tanda Mesias. Maka ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, berulang kali dia menyembuhkan orang yang sakit buta. Termasuk di dalam Yohanes 9 ini. Sebenarnya dia ingin menunjukkan dia adalah Mesias yang dijanjikan di dalam hukum Taurat Musa. Orang Farisi, orang Yahudi anehnya justru melanggar ataupun melarang Tuhan Yesus menyembuhkan. Di dalam Yohanes 9 ayat kelima yang tadi kita baca, Tuhan Yesus mengatakan, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Saudara-saudara, ini adalah pelajaran kedua yang Tuhan Yesus tujukan kepada orang Yahudi secara umum. Aku adalah terang dunia, aku adalah Mesias, aku tidak terikat oleh hukum Taurat yang engkau ciptakan. Dan ketiga saudara, Tuhan Yesus di dalam Yohanes 9 ini ingin mengajarkan kepada kita, sekarang kepada orang-orang Farisi. Saudara, tadi kita membaca bagaimana di dalam akhir daripada Yohanes 9 ini, Tuhan Yesus berdebat dengan orang Farisi. Dan di dalam perdebatan itu, Tuhan Yesus ingin menunjukkan orang Farisi ini berbeda dengan orang buta yang dia sembuhkan. Saudara-saudara, orang buta yang mengalami mujizat Tuhan Yesus ini, menurut saya dia mengalami dua kesembuhan dari Tuhan Yesus. Yang pertama, dia mengalami kesembuhan jasmani. Sekarang dia bisa melihat. Dia bisa melihat wajah Tuhan Yesus. Oh, ini loh wajah Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya, yang menyelamatkan saya. Kedua, dia mengalami kesembuhan secara rohani. Dia bertobat menjadi anak Tuhan. Maka di dalam bagian akhir Yohanes 9 ini menarik. Tuhan Yesus bertemu dengan orang Farisi. Tuhan Yesus justru menegur orang Farisi. Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat. Ini bicara tentang orang buta tadi. Dan barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Ini Tuhan Yesus sedang bicara kepada orang Farisi. Nah, di dalam ayat 41, sekiranya kamu buta, kamu tidak akan berdosa. Dia bandingkan dengan orang buta tadi. Karena orang buta tadi ini buta sejak lahir. Sekarang dia menjadi ditebus. Tetapi kata Tuhan Yesus, karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Dengan kata lain saudara, Tuhan Yesus ingin mengatakan, kamu yang melek secara jasmani, kamu buta secara rohani. Orang yang buta sejak lahir ini, sekarang dia melek secara rohani. Jadi saudara-saudara, di dalam bagian ini Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada orang Farisi, siapa yang buta sesungguhnya? Tuhan Yesus mengatakan, yang buta sesungguhnya bukan dia loh. Yang buta sesungguhnya, dan kebutaan ini jauh lebih berbahaya dari buta jasmani, adalah dirimu orang Farisi. Kamu buta secara rohani.
Kalau kamu mau mengaku seperti dia, kami orang yang buta, kamu akan melihat. Tapi karena kamu sombong mengatakan, kami keturunan murid Musa, kami bisa melihat tidak seperti dia orang buta, maka tetaplah kamu di dalam keberdosaan dan kebutaanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu teguran Tuhan Yesus kepada orang Farisi, bagaimana mereka menjadi orang yang sombong di dalam hidup mereka, karena mereka merasa turunan daripada orang Yahudi, turunan hukum Taurat Musa. Mereka seolah-olah mengerti segala sesuatu. Di dalam Yohanes 5 ayat 46 saudara, di dalam ayat ini Tuhan Yesus menegur mereka. Kalau kamu percaya kepada Musa, kamu tentu akan percaya kepadaku. Sebab Musa itu menulis tentang aku. Jadi sebenarnya saudara, Injil di dalam kitab Taurat berbicara tentang Yesus. Mestinya orang-orang Farisi ini jelas mengerti siapa Tuhan Yesus. Tapi karena mereka tetap di dalam kebutaan mereka menolak Yesus. Yesus katakan, kamu tetap di dalam keberdosaanmu. Maka cerita di dalam Yohanes 9 ini diakhiri dengan satu ending, akhir yang terbalik total. Yang buta sekarang bisa melihat. Yang melihat justru adalah orang buta yang sesungguhnya. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar 3 hal penting ini di dalam hidup kita. Bagaimana respon kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana kita melihat penderitaan. Bagaimana kita melihat apa arti kebutaan yang sesungguhnya. Dan bagaimana kita berespon kepada Yesus Kristus di dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kepada kita supaya kita terus belajar akan kebenaran firman Tuhan dengan baik, menemukan prinsip-prinsip yang penting sehingga kita terus makin bertumbuh di dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena hari ini kami diingatkan melalui Yohanes pasal 9, Tuhan berbicara banyak hal kepada kami. Tuhan, selama ini kami mungkin mengalami banyak kendala mengerti tentang firman-Mu, khususnya mengerti tentang masalah penderitaan di dalam dunia. Kami bertanya-tanya, mengapa harus ada penderitaan? Di mana Tuhan ketika penderitaan datang? Tetapi firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kami. Bahwa di balik semua hal yang terjadi, di situ Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dari penderitaan itu sendiri. Kami juga diingatkan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang melampaui daripada hukum Taurat. Biarlah kami juga belajar untuk tidak menjadi budak daripada hukum Taurat, tapi kami juga menjadi budak daripada kebenaran Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, juga Engkau telah mengingatkan kepada kami supaya kami terus belajar untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jikalau kami ada kebutaan-kebutaan rohani, biarlah kami boleh Tuhan celikkan, supaya kami boleh makin bertumbuh, makin boleh mengenal Engkau dalam hidup kami. Kami alaskan doa yang singkat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita semua sudah diberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyatakan iman kita lewat pengakuan iman rasuli. Apa yang kau percayai tentang Allah Bapa? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Apa yang kau percayai tentang Yesus Kristus, Anak Allah? Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apa yang kau percayai tentang Roh Kudus? Aku percaya kepada Roh Kudus
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu saya persilakan untuk kembali duduk. Puji Tuhan. Saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu memberikan yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini untuk memberikan persembahan. Dan biar lewat persembahan kita semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Seperti Tuhan memulihkan keadaan Zion. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Zion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai, yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya, pasti pulang membawa berkas-berkasnya, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Semuanya sudah diberkati Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Bapak, terima kasih untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami sudah memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan senang dengan setiap kami yang memberikan persembahan dengan hati yang bersuka cita. Kami sudah diberkati dan kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Saya undang sekali lagi, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Supaya Tuhan memberkati setiap kita, kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Bersama katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini dan mari kita akan bersama-sama tundukkan kepala, kita akan akhiri ibadah kita. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami.
Kami mengucap syukur, segala pujian pengagungan yang kami sudah persembahkan kepada Tuhan. Engkau layakkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami mengucap syukur jikalau kami memiliki Kristus yang unggul. Kami memiliki Kristus yang luar biasa, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang akan tetap memberikan pertolongan. Allah yang menjamin keselamatan kami dengan mengorbankan hidupnya di atas kayu salib. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih sekali lagi untuk anugerah Tuhan. Engkau telah memberikan putramu yang tunggal bagi keselamatan jiwa kami. Kami mengucap syukur dan biarlah anak-anakmu, jemaatmu dimanapun berada. Pada pagi hari ini boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Diberkati melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya tangan kasih-Mu yang akan terus menuntun kehidupan anak-anak-Mu dimanapun berada. Apapun yang dikerjakan tolong mereka. Berkati mereka, pelihara mereka. Dalam keberadaan kelemahan tubuh Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Apapun yang menjadi doa pergumulan mereka. Kiranya Tuhan jawab, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan yang terbaik atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang memberikan pertolongan bagi para pemimpin kami. Baik yang ada di pusat, juga yang pemimpin yang ada di daerah. Petugas gugus COVID yang menangani persoalan yang sedang kami alami. Kiranya Tuhan tetap memberikan hikmat, tetap memberikan pertolongan, memberikan kekuatan. Bagi tim dokter, perawat, medis yang melayani masyarakat yang terpapar COVID-19 ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan pertolongan. Kami memohon, kami hanya bersandar hanya kepada Allah kami yang baik. Allah kami yang maha pengasih. Allah kami yang berkuasa. Terima kasih Bapak. Saudara-saudaraku, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Bila tangan-tangan yang terangkat, tanda kami beriman, percaya, berserah hanya kepada Engkau. Engkau yang memegang tangan kami, tuntun kami Tuhan. Supaya apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, Kau jadikan berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati setiap keluarga demi keluarga. Apapun yang menjadi keberadaan kami, Engkau sendiri yang menjadi pemimpin, Engkau sendiri yang menjadi penuntun, pembimbing kehidupan kami. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Berkat penghiburan daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus saya memohonkan doa berkat ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.